Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita lanjutkan diskusi kita mengenai penciptaan jagat raya. Minggu lalu sudah kita bahas tentang kesinambungan penciptaan beserta kronologinya menurut kajian tafsir. Pada video ini kita akan bahas kesinambungan penciptaan dan kronologinya menurut kajian astronomis. Kalau menurut kajian tafsir sudah kita bahas bahwa keberlanjutan penciptaan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 54, kemudian Al-Hadid ayat 4, Qaf ayat 38. Sedangkan untuk kronologi penciptaan alam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut adalah An-Nazi'at ayat 27 sampai 33, kemudian Fussilat ayat 9 sampai 12, kemudian surat Toha ayat 9 ayat 4 ini juga berkaitan, dan terakhir adalah Ali Imran ayat 190. Kalau menurut Jamaluddin pada bukunya Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman Al-Quran, untuk memahami makna 6 hari atau 6 masa penciptaan, kita dapat merujuk kronologi dari penciptaan alam ini dari Quran Surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33 dan Fusilat dari ayat 9 sampai 12. Karena dalam ayat-ayat ini diungkap secara implisit tentang hal tersebut. Nah, mari kita bahas hal ini menurut kajian astronomisnya dengan kaitannya terhadap ayat-ayat yang tadi menurut Jamaluddin ya. Nah, kita tahu bahwa penciptaan alam semesta ini membutuhkan waktu 6 masa. Masa pertama sampai masa ke-6. Kita mulai dari masa pertama. Masa yang pertama ini dikaitkan dengan ayat Quran Surat An-Nazi'at ayat 27. Jadi tadi kan untuk secara keseluruhan ayat 27 sampai 33, tapi untuk masa pertama kita merujuk pada ayat yang 27 An-Nazi'at. Nah, kita fokus pada An-Nazi'atnya saja dulu. An-Nazi'at ini bunyinya adalah antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaanmu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Ini sudah kita kaji minggu lalu. Nah, kita perdalam lagi kajian kita tentang hal ini, tapi menurut sudut pandang astronomi. Kalau kita gali tentang penciptaan langit, ini menurut analisis astronomi kosmologi, ledakan besar itu atau yang kita kenal atau familiar dengan istilah Big Bang itu terjadinya sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Nah, ledakan besar ini atau Big Bang itu jangan dibayangkan seperti ledakan bom. Kalau ledakan bom kita bisa mengetahui pusat dari ledakannya. Ada barang yang meledak. Nah, kalau Big Bang atau ledakan besar ini bukan seperti ledakan bom tadi, tapi yang terjadi adalah awalnya itu belum ada apa-apa. Kemudian tercipta sesuatu. Yang tercipta adalah ruang dan waktu. Nah, yang awalnya belum ada apa-apa kemudian terjadi sesuatu, ini disebut Big Bang itu tadi. Belum ada apa-apanya itu, kondisi yang seperti ini disebut dengan singularitas atau bahasa Inggrisnya singularity. Jadi belum ada apa-apa tadi disebut dengan keadaan singularitas. Jadi
penciptaan alam semesta dari ketiadaan atau singularitas. Nah, saking cepatnya dari yang belum ada apa-apa tadi, kemudian tiba-tiba tercipta ruang dan waktu, sehingga disebut dengan ledakan. Jadi karena cepatnya belum ada apa-apa, tiba-tiba ada apa-apa, maka kita menyebutnya dengan ledakan. Gitu. Jadi istilahnya karena saking cepatnya prosesnya tadi. Nah, belum ada apa-apa itu berarti maksudnya belum ada ruang, belum ada waktu, termasuk juga belum ada hukum fisika karena nggak ada fisiknya seperti apa. Itu ya. Kemudian yang pertama kali tercipta ketika terjadi ledakan tadi adalah energi dan partikel foton. Mungkin ini sudah saya bahas sedikit pada pertemuan yang lalu. Nah, adanya energi dan partikel foton tadi, dari partikel foton kemudian terbentuk proton, neutron, dan elektron, serta partikel-partikel yang lain yang tidak bisa kita sebut namanya karena kita belum kenal partikel tersebut apa. Nah, partikel yang nggak kita ketahui namanya tadi disebut dengan materi gelap. Materi gelap ini bukan berarti dia gelap, tapi karena istilah ini berangkat dari bahasa Inggris, dari istilah dalam bahasa Inggris. Materi gelap itu kan sebenarnya terjemahan bebas dari dark matter. Padahal sebenarnya dark matter itu bukan berarti karena dia gelap, tapi karena kita belum tahu apa-apa tentang matter tersebut, tentang materi tersebut, tentang partikel tersebut, sehingga disebut dengan dark matter. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadilah materi gelap. Tapi maksudnya adalah karena kita masih sangat tidak tahu tentang partikel tersebut. Itu ya. Kemudian setelah terbentuk proton, neutron, dan elektron serta dark matter tadi, proton dan elektron membentuk hidrogen. Jadi awal mulanya tuh terbentuk hidrogen. Hidrogen ini adalah unsur pertama pembentuk bintang. Jadi bintang tuh unsur pembentuknya adalah hidrogen. Unsur yang lain bagaimana? Unsur yang lain terbentuk dari proses fusi nuklir di dalam bintang. Jadi tadi unsur pertama pembentuk bintang adalah hidrogen. Setelah terbentuk bintang tadi terjadi reaksi fusi sehingga terbentuk unsur yang lain. Gitu. Nah, kalau menurut penelitian astronomi, kosmologi, semua materi dan energi yang kini ada di alam semesta dulunya terkumpul di suatu titik tak berdimensi karena memang belum tercipta ruang dan waktu tadi, jadi belum ada dimensi dengan kerapatan yang tak berhingga. Jadi maksudnya sangat rapat sekali. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini sekarang ini dulunya mengumpul jadi satu di titik yang mempunyai kerapatan tak berhingga, sangat rapat sekali, dan volumenya sangat kecil. Karena sangat rapat, maka volumenya pun sangat kecil. Rapatnya sampai tak terhingga. Jadi sangat amat rapat sekali sampai kita mungkin susah untuk membayangkannya. Nah, satu titik asal tadi, satu titik kumpul itu bukan berarti jangan dibayangkan seperti di alam semesta ini ada pusat yang dulunya menjadi titik kumpul tadi, enggak, tapi pusat ledakan tadi itu sebenarnya dulu awalnya mengumpul kemudian mengembang. Jadi apa yang ada di alam semesta ini dulunya mengumpul kemudian lama-lama mengembang secara bersamaan atau secara serentak. Nah, inilah ketika ruang dan waktu mulai terbentuk. Jadi ketika singularity kemudian mengembang itu adalah awal mulanya terciptanya ruang dan waktu. Ini digambarkan sebagai X, Y, dan waktu. Nah, hal ini dikaitkan pula dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kalian bisa sambil cek ya di Quran bagaimana bunyi dari Quran Surat Al-Anbiya. Quran Surat Al-Anbiya di situ disebutkan bahwa terjemahnya
Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, kalau dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini yang kita garis bawahi yang erat kaitannya dengan masa pertama adalah bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Nah, ini secara kajian astronomis, kosmologi itu sesuai karena dahulunya jadi satu kemudian mengembang. Kita lanjut ke masa yang kedua. Masa yang kedua ini ayat yang dikaji yang menjadi pedoman adalah An-Nazi'at ayat 28. Setelah ayat yang tadi, yang ayat 27 adalah tentang penciptaan langit. Kemudian ayat 28 ini Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Jadi tadi kan kita diminta untuk merenungi penciptaan langit. Kemudian di ayat yang selanjutnya ini kita dikasih tahu bahwa bangunannya ditinggikan kemudian disempurnakan. Jadi langit ini semakin lama semakin tinggi. Kalau dari ayatnya ya, langit semakin tinggi. Secara implisit demikian. Nah, kalau di analogikan dalam sudut pandang astronomi, ini sesuai dengan bahwa alam semesta semakin mengembang. Karena semakin mengembang, otomatis langitnya semakin tinggi, ditinggikan. Nah, kalau menurut kajian astronomis, 400.000 tahun setelah penciptaan, ini maksudnya setelah Big Bang, alam semesta ini mengembang secara cepat. Kemudian karena mengembang secara cepat, galaksi bergerak menjauh. Kan tadi di masa pertama bintang sudah terbentuk, galaksi juga sudah terbentuk. Galaksi bergerak semakin menjauh sehingga karena semakin menjauh, maka semakin cepat pula pergerakannya. Nah, gerakan menjauh ini diakibatkan oleh mengembangnya alam semesta. Jadi langit yang ditinggikan tadi. Kalau kita ingin membayangkan secara sederhana tentang mengembangnya alam semesta, itu kita bisa bayangkan sebuah roti yang mengembang. Nih, kalau di tafsir ilmi itu dikaitkan dengan, dianalogikan atau diilustrasikan dengan roti yang mengembang. Nah, di dalam roti itu kan ada partikel-partikel, ada butir-butir partikel di dalam roti. Ketika roti mengembang, maka partikel-partikel tadi kan semakin posisinya tadi kan yang awal yang rumpel terus kan menjauh. Nah, butir-butir partikel itu dianalogikan sebagai galaksi. Ketika roti mengembang atau galaksi alam semesta ini semakin mengembang, berarti kan galaksinya semakin menjauh. Partikelnya menjauh berarti galaksinya semakin menjauh. Kalau di buku lain ada pula yang menganalogikan dengan sebuah balon. Misalkan balon belum kita tiup. Ini kalian bisa praktek. Mungkin kalau lagi iseng atau apa, misalkan praktek balon misalkan. Balon itu sebelum kita tiup dikasih titik-titik pakai spidol hitam. Boleh nggak harus hitam maksudnya. Pokoknya dikasih tanda titik-titik pada balon yang belum ditiup tadi. Kemudian kita tiup. Kalau kita tiup kan otomatis balonnya mengembang. Ketika balonnya mengembang secara bersamaan, titik-titik yang kita gambarkan tadi juga semakin menjauh. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai gambaran atau ilustrasi tentang bagaimana alam semesta ini mengembang. Meskipun ya tidak persis seperti roti atau balon tadi, tapi itu cukup untuk menggambarkan tentang bagaimana ketika alam semesta mengembang, galaksi menjadi semakin menjauh. Kemudian ayat yang lain yang kaitannya dengan masa kedua adalah Adz-Dzariyat ayat 47. Ayat 47 ini bunyinya adalah wasama
Wassamaa banainaha biaidi wa inna lamusiun. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Nah, ini kaitannya dengan luas. Kalau menurut astronomi, menurut kajian astronomi, bintang pertama muncul ketika 400 juta tahun setelah penciptaan. Bintang, galaksi, dan planet tercipta setelah bintang pertama itu muncul. Nah, penciptaan benda-benda langit ini tidak langsung tiba-tiba ada. Maksudnya tidak langsung tercipta, tidak langsung jadi, tapi ada proses evolutif di dalamnya, ada evolusi di dalamnya. Bintang itu bisa lahir, bisa tua, lama-lama mati. Nah, hal ini terus-menerus terjadi sampai alam semesta hancur. Jadi ada proses evolutif di dalam perkembangan alam semesta. Nah, secara implisit hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat 29 itu bunyi artinya, terjemahannya adalah Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kita garis bawahi adalah kata menyempurnakan. Menyempurnakan ini kalau dikaitkan dengan kajian astronomis adalah proses evolutif tadi. Jadi kan yang namanya sempurna itu kan awalnya gimana, terus menjadi seperti apa. Jadi ada proses evolutif, menyempurnakan. Gitu ya. Ini adalah yang terjadi pada masa kedua. Masa kedua tadi, kalau kita balik lagi ke tadi yang saya sampaikan, bahwa langit semakin tinggi, alam semesta semakin mengembang. Kemudian galaksi semakin menjauh, dan ada proses evolutif. Nah, ini adalah 13,7 miliar tahun setelah ledakan. Inilah yang dinamakan dengan Big Bang expansion atau ekspansi Big Bang, pengembangan ledakan besar. Jadi ekspansi itu maksudnya mengembang. Jadi Big Bang, ledakan itu membuat alam semesta terus mengembang. Dark Age di sini ini maksudnya adalah zaman ketika segala sesuatunya itu belum diketahui. Jadi istilah dark itu artinya bukan semata-mata berarti gelap, tapi sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, ini juga ada istilah dark energy itu. Ini juga maksudnya energinya itu kita nggak tahu. Bukan berarti energinya berwarna hitam, tapi energinya tuh informasinya masih sangat sedikit sekali yang kita ketahui, gitu ya. Ini kalau ini first stars buat 400 million years, berarti 400 juta tahun yang lalu. Jadi di sini itu terbentuknya bintang yang pertama. Jadi ini kayak apa ya? Kayak timeline. Jadi mulai dari yang awalnya tadi nggak ada singularity, kemudian mengembang, sekarang jadi yang ini ya. Ini memerlukan waktu 13,7 miliar tahun. Kita lanjut ke masa yang ketiga. Nah, masa yang ketiga ini dikaitkan dengan An-Nazi'at ayat 29. Jadi lanjutannya ya. Ayat 29 artinya adalah dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Jadi kalau yang tadi masa pertama itu Big Bang, kemudian masa yang kedua itu alam semesta semakin mengembang, kemudian masa yang ketiga adalah proses terbentuknya tata surya. Kalau menurut kajian astronomi, tata surya itu terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Terbentuknya dari awan antar bintang raksasa. Jadi kan bintang sudah tercipta di masa yang kedua tadi. Nah, awan-awan antar bintang itu berotasi
berotasi itu kan berputar pada sumbunya, pada porosnya. Nah, karena dia terus-menerus berputar, lama-lama dia memadat. Awan tadi itu lama-lama memadat, bagian tengahnya semakin padat dan panas. Dia terus-menerus berputar sampai sekian puluh juta derajat. Karena dia panas tadi, sangat panas sekali, maka timbullah reaksi nuklir. Jadi kita tahu bahwa penyusun bintang tadi kan hidrogen, unsur hidrogen. Nah, hidrogen tadi sebagai unsur pertama yang tercipta. Hidrogen itu berfusi dengan hidrogen, karena yang ada hanya hidrogen, maka hidrogen bereaksi dengan hidrogen, reaksinya namanya reaksi fusi. Hidrogen berfusi dengan hidrogen membentuk helium dan energi. Itu yang terbentuk, sehingga terbentuk helium. Nah, bagian inti tadi kan memadat ya. Memadat tadi lama-lama menjadi matahari. Nah, tadi kan ketika hidrogen berfusi dengan hidrogen kan menghasilkan helium dan energi. Jadi ketika bagian inti dari awan antar bintang tadi menjadi matahari, matahari tadi memancarkan energi, karena tadi sebagai hasil dari reaksi fusi tadi kan tercipta helium dan energi. Energinya memancar, lama-lama debu-debu di sekitar matahari itu kayak kalau bahasa Jawanya itu keterak angin gitu loh, tersibak oleh angin matahari. Namanya matahari, dia akan memancarkan energi, sehingga dianalogikan seperti angin gitu. Dianalogikan seperti angin, debu-debu yang di sekitar matahari itu tersibak, keterak gitu loh. Maksudnya kayak tertiup gitu loh. Jadi karena tertiup angin tadi, yang kecil-kecil tentu saja hilang. Maksudnya hilang tuh tertiup entah kemana. Kemudian yang padat kan pasti ada yang debu yang lebih kecil dari bagian inti tadi yang menjadi matahari. Yang padat di sekitar matahari itu bertransformasi menjadi planet, karena dia terus-menerus berputar juga. Nah, planet-planet ini salah satunya adalah bumi. Nah, planet-planet ini kan sudah tercipta ya. Kalau tata surya kan berarti bumi tadi sebagai debu yang padat, yang paling besar, yang paling energinya memancar tadi. Kemudian di sekelilingnya ada debu-debu yang lain yang lebih kecil, kemudian dia memadat juga, terciptalah planet-planet. Nah, planet-planet ini mengelilingi matahari sehingga tercipta siang dan malam. Nah, ini adalah kaitannya dengan An-Nazi'at ayat 29. Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ini sebenarnya proses ini bukan hanya berlaku pada tata surya kita, tapi juga berlaku pada tata surya yang lain. Kan planet kan nggak hanya planet yang kita kenal saja ya. Di luar sana, di galaksi yang lain pasti sistemnya sebenarnya sama. Cuma mungkin planetnya lain, pusatnya lain, sifatnya mungkin lain, tapi proses terbentuknya serupa. Kita masuk pada masa yang keempat. Masa yang keempat ini adalah proses evolutif bumi. Didasarkan pada Quran Surat An-Nazi'at ayat 30 kalau menurut kajian tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Nah, ini kalau menurut kajian astronomis, ini adalah proses evolutif bumi. Maksudnya adalah benua di permukaan bumi tidak tetap. Jadi ada proses evolusi di planet bumi. Kalau kita kaitkan dengan masa keempat dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 30. Artinya apa evolusi itu? Benua di permukaan bumi tidak tetap. Mungkin dulu kita sudah pernah belajar geografi, mungkin bisa dibayangkan ke arah sana. Nah,
Kalau di buku tafsir ilmi yang saya pakai sebagai acuan ini, disebutkan bahwa pada awal sejarah bumi ada benda langit yang sangat besar menumbuk bumi. Jadi ini ketika awal sejarah bumi, bumi masih belum berpenghuni, bumi juga masih muda sekali, kemudian batuan sisa pembentukan tata surya yang saya ceritakan di masa ketiga tadi masih relatif padat, sehingga padat itu maksudnya jaraknya tuh rapat, sehingga potensi tabrakan antara planet dengan planet kecil sangat mungkin terjadi. Nah, saat itu bumi ditumbuk oleh benda langit yang lain yang lebih besar. Nah, ketika ditumbuk tadi, ada bagian dari atau ada materi bumi yang terlontar keluar bumi. Nah, ketika terlontar keluar dari bumi tadi, terlontar keluar, tercipta materi yang tadi terlempar tadi membentuk bulan. Jadi asal muasalnya bulan itu ternyata terbentuk dari materi bumi yang terlontar keluar karena adanya tumbukan dari benda langit yang sangat besar tadi. Kemudian kalau setelah ditumbuk tadi, kan masih ada materi yang berada pada tempatnya. Nah, ini kaitannya dengan geografi tadi, ilmu yang sudah pernah diceritakan oleh guru geografi kita dulu, bahwa dulunya kulit bumi itu lempengannya berupa benua besar yang disebut dengan Pangea, benua Pangea. Dulu mungkin kalian masih ingat bahwa benua-benua yang ada di bumi itu awalnya sebagai satu kesatuan. Jadi benua Eurasia, benua Amerika, benua Afrika, Antartika, Australia dulunya menjadi satu kesatuan, satu lempengan. Kemudian lama-lama karena mengalami evolusi tadi, lempengan-lempengan itu mengalami pergeseran, akhirnya saling menjauh, sehingga Eurasia, Afrika, Amerika, Antartika maksud saya, Antartika, Australia saling menjauh, terpisah. Eurasia pun itu kan gabungan dari Eropa dan Asia. Nah, bahkan sampai sekarang pergeseran lempeng ini kan terus menerus terjadi. Nah, ini bukti bahwa bumi itu mengalami evolusi, ya. Nah, ini adalah pergeseran lempeng tadi yang disebut dalam penjelasan ini, itu adalah makna astronomis, sudut pandang astronomis dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai bumi dihamparkan. Jadi bumi dihamparkan itu maksudnya seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin ada orang yang berpendapat bahwa bumi dihamparkan berarti bumi itu datar dan lain sebagainya, sehingga mereka meyakini bahwa bentuk bumi itu datar. Nah, saya di buku yang kita pakai ini, Tafsir Ilmi Penciptaan Jagat Raya ini, mereka maksudnya para penyusunnya, para ahli astronomi dan para ahli tafsir sama sekali tidak membahas tentang bahwa bumi bukan datar gitu, enggak, tapi mereka tidak secara frontal mematahkan pendapat bahwa bumi itu datar, tapi mereka lebih menekankan bahwa bumi ini bulat beserta alasan-alasan yang mendukungnya. Jadi sangat logis sekali. Jadi tidak secara emosional mematahkan pendapat bahwa bumi ini datar. Kita masuk ke masa yang kelima. Masa yang kelima ayatnya adalah, kalau saya baca terjemahannya, darinya dia pancarkan air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Ini adalah ayat ke-31 dari Quran Surat An-Nazi'at.
pada masa yang kelima ini, poin pentingnya adalah penyiapan kehidupan di bumi berupa air, atmosfer, dan tumbuhan purba. Jadi pada masa kelima ini Allah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi makhluk hidup untuk hidup di bumi. Berupa apa saja sih? Berupa air, atmosfer, dan tumbuhan purba. Nah, kehidupan kalau menurut kajian astronomi, kehidupan diperkirakan bermula dari laut. Jadi mulanya dari laut sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Dari mana hal ini bisa diketahui? Hal ini diketahui berdasarkan fosil yang ditemukan. Jadi fosil tertua yang pernah ditemukan itu umurnya adalah 3,5 miliar tahun yang lalu. Hal ini dikaitkan dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Tadi sudah kita baca ya, Quran surat Al-Anbiya ayat 30 tadi bunyinya adalah kaitannya dengan makhluk hidup berasal dari air. Kalau kalian buka, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Jadi secara astronomis pun begitu, cara ilmu fosil itu apa ya namanya, saya lupa. Ya itulah pokoknya saya lupa namanya. Jadi menurut ilmu yang meneliti tentang fosil, jadi fosil tertua itu adalah 3,5 miliar tahun yang lalu, dan itu adalah fosil yang ditemukan dari laut. Jadi kesimpulannya adalah semua makhluk hidup berasal dari air. Nah, hal ini mengingatkan saya pada video yang saya tonton di TED Education. Jadi TED dulu pernah memberikan penjelasan tentang suatu makhluk hidup bersel tunggal yang dia merupakan cikal bakal dari tumbuhan. Dia juga yang pertama kali menghasilkan oksigen dan lain sebagainya. Sehingga terciptalah kehidupan yang seperti sekarang ini. Jadi ada oksigen, kemudian ada tumbuhan dan lain sebagainya, itu berasal dari makhluk hidup bersel tunggal ini. Nama bakterinya saya lupa. Nanti saya beri link videonya di Google Classroom ya, silakan kalian simak. Semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana tumbuhan purba ini sebagai awal penciptaan atau awal kehidupan di muka bumi. Kita lanjut ke masa yang ke-6. Masa yang ke-6 ini dikaitkan dengan Quran surat An-Nazi'at 32 sampai 33. Bunyi terjemahannya adalah, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Nah, kalau di sini poin pentingnya adalah tentang lahirnya binatang dan manusia. Jadi mulai ada binatang dan manusia itu adalah ketika masa ke-6 penciptaan. Nah, kalau secara keilmuan ini tidak disebutkan secara jelas prosesnya bagaimana terciptanya binatang dan manusia sebagai prasyarat kehidupan yang utama. Nah, itu tidak dijelaskan secara rinci, tidak dijelaskan prosesnya bagaimana. Yang jelas binatang dan manusia itu muncul atau ada ketika syarat-syarat untuk hidup itu sudah dipenuhi, seperti adanya air, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, proses geologis dari pergeseran lempeng benua yang tadi kita bahas di proses yang keempat kalau nggak salah ya, itu memunculkan gunung karena lempeng-lempeng benua tadi bergeser, kan tadi ada yang bertumbuk dan lain sebagainya, jadilah gunung gitu. Nah, gunung ini merupakan persiapan fisik yang memberikan kesetimbangan dari gerakan bumi. Hal ini memungkinkan materi yang merupakan kandungan bumi dikeluarkan. Gunung itu kan
dia mengeluarkan materi yang ada di dalam bumi itu. Nah, hal itu ternyata memberikan kesetimbangan dari gerakan bumi. Karena kalau nggak meletus ya dia bakal gimana, kayak apa namanya, kayak bisul. Kalau bisul nggak meletus kan gimana, dia bakalan tambah besar. Kalau nggak meletus ya nggak terjadi kesetimbangan toh. Nah, kayak gitu gambarannya. Nah, ketika semua ini sudah setimbang, maka hal ini sebenarnya adalah disiapkan oleh Allah untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, adanya proses evolusi di alam ini seperti terciptanya gunung dan lain sebagainya tadi termasuk evolusi kehidupan. Evolusi tadi berarti ada kronologi dan ada kesinambungan dalam penciptaan ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang masa pertama sampai masa ke-6 dalam kronologi dan kesinambungan penciptaan. Semoga bisa dipahami. Referensi yang saya pakai adalah ini, tentu saja Al-Quran, kemudian buku tafsir ilmi penciptaan jagat raya. Ini ditulis oleh ahli tafsir dan para saintis tentu saja di bidang astronomi, fisika, dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah apa yang dituliskan dalam buku ini insya Allah bisa kita jadikan pedoman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaian saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.